Sekolah Fikih Live dimanapun Bapak Ibu berada, mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Rabu, kita kembali dengan mata kuliah ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, sebelum kita masuk ke materi atau ke inti diskusi kita pada pagi hari ini, kita sapa dulu Ustadz kita, dosen kita, guru kita, Ustadz Ahmad Sarwat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah kabar baik, sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi dengan mata kuliah ilmu Al-Quran dan tafsir di Rabu pagi ba'da subuh Ustadz. Tapi sebelum masuk ke materi, barangkali kita di awal pertemuan ini kita akan menjawab pertanyaan yang sering sekali masuk ke kita, baik lewat Zoom maupun Facebook maupun YouTube Ustaz. Ya. Yaitu bagaimana para pemirsa ini bisa mengakses buku-buku PDF atau materi yang sedang kita kaji ini. Materinya kita sedang baca buku PDF di layar, tapi bagaimana cara mendapatkannya begitu? Aksesnya kemana begitu? Silakan Ustaz. Jadi sebenarnya kalau mau versi yang sudah jadinya kan kita punya bukunya sudah jadi ya, bisa bisa dibeli bukunya. Atau ada juga yang versi gratisnya, jadi dua-duanya bisa diakses. Kalau yang versi gratisnya itu saya atau kita nih di sini menyebutnya buku PDF, karena memang formatnya tidak dicetak, hanya dalam bentuk file PDF. Nah, sedangkan kalau yang versi cetaknya, ya memang setelah PDF yang setiap hari Rabu ya, selama beberapa bulan, lebih dari 1 semester ini kita laksanakan, maka itu kemudian sudah didesain ulang untuk dijadikan buku cetak. Nah, sehingga pilih saja salah satu. Kalau mau yang dalam bentuk fisik, buku cetak ada. Kalau mau yang dalam bentuk buku PDF, ya itu juga ada. Di mana tempatnya? Nah, begini, Ustadz Wildan mungkin bisa praktekkan nih. Coba deh buka browser. Nah, mana browsernya? Browser aja dari awal. Kan kita punya handphone ya, handphone atau laptop atau tablet atau apalah begitu. Ini browser. Coba buka salah satu browser, misalnya kita biasanya pakai apa? Pakai Mozilla atau Edge atau apa? Nah, ini Edge ya. Nah, sudah diketik saja rumahfikih.com. Mana coba? Nah, ini nggak kelihatan ya, ketutup ya. Bisa nggak usah solihin diperjelas? Kelihatan nggak Ustaz? Kelihatan ya. rumahfikih.com/IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu kan singkatannya IAT. Udah itu aja. rumahfikih.com/IAT. Nah, itu di enter. Nah, ketemu tuh ya. Ada nama-nama mata kuliah. Ini kita mata kuliah IAT ini 17, ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Mungkin bisa lebih di zoom in lagi, Ustadz solihin. Paling kiri sekali itu ya, level 1. Kita kan sudah ada 4 level Ustadz Wildan ya. Nah, 4 levelnya itu ada di sini semua dengan segala nama-nama episodenya. Ya, coba kita bisa review nih. Level 1 ilmu Al-Quran dan tafsir ya, nomor 1 itu pengantar ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian mengenal Al-Quran kitab samawi sebelumnya, nuzul Quran, makiyah, madaniyah, yang pertama dan terakhir turun dan sebagainya. Coba di-scroll ke bawah. Scroll. Ustadz William bisa nge-scroll? Nah ya, scroll. Itu level 1 sampai 16 pertemuan. Terus nanti level 2 itu juga sampai 16 pertemuan. Scroll lagi. Apa itu judulnya? Sejarah penulisan Al-Quran, mushaf sahabat, sab'atu ahruf, ilmu qiraat, qiraat asim, riwayat hafiz, dan seterusnya ya, sampai 16. Kemudian level 3, ilmu Al-Quran dan tafsir 3 ya, mulai dari pengantar ilmu tafsir, asbabun nuzul, nasakh mansuh, al-wujuh wan nadhair, dan seterusnya, sampai 16 juga. Terus kalau di scroll lagi ke bawah, level 4, itu mulai dari usul tafsir, kawaid tafsir, syarat mufassir, tafsir bercorak falsafi dan sufi, tafsir bercorak fikhi, tafsir bercorak adabi ijtimai, tafsir bercorak ilmi. Terakhir kemarin tuh kita bicara tafsir bercorak ilmi kan. Betul. Nah, kemudian masih ada terus sampai 16. Berarti Ustadz Wildan kita punya 4 level yang masing-masingnya 16.
mata kuliah, 16 episode begitu. Berarti totalnya berapa? 64 kan? Ya, 16 kali 4, 64. Semua ada di sini. Dan kalau mau tahu kemudian buku PDF-nya, ya di masing-masing itu diklik aja. Coba aja yang nomor 1 misalnya pengantar ilmu Al-Quran dan tafsir itu diklik. Ya, kalau diklik ya, nah karena kita sudah pernah rekaman, itu ada rekaman videonya di situ. Kemudian kalau di scroll lagi ke bawah, nah di bawahnya itu ada bukunya, pengantar ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu kalau di scroll lagi ke bawah, coba scroll ke bawah. Nah, itu nanti di bawah ada tulisan baca dalam bentuk Word atau di download. Nah, Ustadz Wildan mungkin bisa demokan, download aja di situ, diklik download, keluar deh itu. Nah, ini sudah hasil downloadannya. Ini gratis, ini free, dibagikan pada siapa saja, silahkan di-share lagi kepada orang lain dan sebagainya. Ini yang versi tidak berbayarnya. Dan karena dia untuk kita kajian setiap hari kayak begini, maka memang yang kita baca yang versi ini. Tetapi kalau kita mau rangkuman yang besarnya, yang semua sudah dirangkum, nah itu kita sudah buatkan yang bentuk buku cetak. Ya mungkin bisa dikasih lihat juga Ustadz Wildan yang versi buku cetaknya. Buka browser lagi, rumahfikih.com. Buka browser lagi. Ya, ketik rumahfikih.com/buku. Kalau tadi kan /IAT, kalau sekarang /buku. Nah, ini ada kumpulan buku-buku koleksi dari Rumah Fikih. Ada 54 buku yang sudah kita terbitkan, kemudian Ustadz Wildan bisa scroll cari buku yang ilmu Al-Quran dan tafsir. Ini yang nomor, nah itu dia ada tuh. Nah yang nomor ilmu Al-Quran dan tafsir itu diklik ya, oke, terus kemudian di scroll ke bawah. Nah itu nanti ada data-datanya tentang berapa halaman, berapa harganya gitu kan. Terus sampai kemudian bagaimana belinya. Nah kasih lihat juga Ustadz Wildan. Karena kalau kita cuma kasih lihat tuh ada, tapi belinya bagaimana? Ini belinya caranya dengan istilahnya direct selling. Direct selling. Mbak Isnawati, ya nomor HP-nya itu berapa tuh? 0821 1159 9103. Ini adalah yang bertugas untuk menghubungi gitu ya. Kalau ada yang butuh perlu buku-buku yang tadi semua itu, tinggal telepon atau tinggal WhatsApp ke beliau. Atau bisa juga ke Ustadz Lukman Safri 0853 4177 1661. Nah, dengan memiliki buku fisik gitu ya, itu kita jadi kayak punya istilahnya punya minimal punya pajangan di rumah. Karena secara fisik ini bisa ditaruh gitu ya, mungkin dengan koleksi buku-buku yang lain begitu sebagai pegangan. Tetapi kalau mau yang lebih cepat, instan, praktis, tadi pakai yang PDF-nya. Dua-duanya ada. Kalau yang PDF itu gratis, kalau yang ini berbayar dan sudah dalam bentuk cetakan, begitu ya. Lebih enak membaca yang cetakan sebenarnya ketimbang membaca yang PDF. Biar bagaimanapun kita belum terbiasa ya membaca buku pakai handphone atau pakai laptop itu agak capek gitu membacanya. Tapi kalau pakai laptop, pakai buku betulan secara fisik, insya Allah bisa cepat. Nah, gitu. Nah, Ustadz Wildan, sebenarnya begini. Ini kita kembali lagi ke judul-judul yang tadi ya. Di awal-awal kajian kita, sebenarnya kita masih mengacu kepada sistem lama. Yaitu kita hanya ngobrol gitu ya, hanya tanya jawab, hanya berdialog tanpa membaca kitab, tanpa membaca buku PDF. Kalau saya perhatikan rekaman-rekaman kita sebelumnya, mulai dari yang nomor 1 episode pertama pengantar ilmu Al-Quran dan tafsir, itu kita tidak membaca kitab, tidak membaca buku. Walaupun sebenarnya setelah itu bukunya menyusul gitu kan, tetapi kalau bukunya menyusul itu namanya bukan baca kitab. Nah kalau kajian yang bagus itu adalah sudah ada bukunya, sudah ada teksnya, kemudian teksnya itulah yang kita baca dan kita bedah. Baru itu dikatakan sebagai kajian yang bersifat bedah buku begitu ya. Tapi kalau kajian itu sifatnya ngobrol aja, ditanya, dijawab, tanya, dijawab begitu tanpa ada yang dipegang, nah itu menjadi kajian yang kita nyebutnya dengan istilah jiping
ngaji nguping nih. Nah, oleh karena itu, karena ada beberapa episode yang awal-awal dulu itu masih berupa ngaji nguping doang, kita akan coba lakukan semacam remake ulang gitu ya, agar koleksi video kita ini menjadi lengkap ya. Lengkap dalam arti memang betul-betul kita baca materi tertulisnya, begitu. Hari ini kita akan awali lagi dari yang kajian yang pertama sekali ya, Pertama itu sekali, pengantar ilmu Al-Quran dan tafsir. Baik, sambil juga kita merewind ya, merefresh apa-apa yang mungkin dulu sempat terlewat. Ini kan diawali pada tanggal 1 Juni kalau nggak salah. Iya. Ya, 1 Juni ya waktu itu ya. Oke. Ya, di-download, Bapak-bapak, Ibu-ibu rumah juga bisa mendownloadnya, dan hasil downloadannya itu bisa kita baca bareng-bareng. Oke, atau kalau dalam sekarang ini nggak usah download, lihat aja dulu. Nanti kalau selesai pengen lihat lagi baru download. Di pengantar ilmu Al-Quran dan tafsir kita akan ada beberapa bab di sana, ada pengertian, kemudian ruang lingkup, ya, ada ilmu Al-Quran Masa kenabian, juga penulisan ilmu Al-Quran era klasik. Ya, itu karya-karya saja para ulama. Oke. Baik, kita masuk ke bagian pertama soal pengertian. Ya, nabda bil qiraah. Ilmu Al-Quran pada dasarnya adalah kumpulan dari banyak ilmu yang membahas segala sesuatu tentang Al-Quran. Mulai dari pengertian terkait Al-Quran, pengertian terkait wahyu, sejarah turunnya Al-Quran, hingga bagaimana dituliskan dan dikumpulkan serta distandarisasi. Ya, termasuk juga isi kisah-kisah dalam Al-Quran, mukjizat Al-Quran dan lain sebagainya, sampai kepada pembahasan tentang tafsir Al-Quran. Ya, bisa diungkapkan bahwa ilmu Al-Quran itu adalah all about Al-Quran. All about, segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran. Ya, ilmu Al-Quran adalah segala ilmu yang ya terkait dengan Al-Quran. Ya, mau itu isinya, atau mau itu sejarahnya, atau mau itu bagaimana bacanya dan sebagainya, semua itu akhirnya kemudian menjadi cabang-cabang ilmu tersendiri. Tadinya kan Quran itu ya wahyu saja gitu, turun begitu kan. Tapi kemudian banyak orang mengkaji tentang Al-Quran itu dari berbagai macam sudut pandangnya, dan masing-masing sudut pandang itu akhirnya lahir menjadi sebuah cabang ilmu tersendiri. Dan cabang ilmunya menjadi banyak, kumpulannya itu kemudian disebut dengan ya ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Tapi kita masuk juga dengan pengertian dari para ulama ya. Kita akan awali dengan Az-Zarqani dalam Mahnahul Irfan. Ini ulama besar di di Mesir ya, ketika beliau boleh dibilang menuliskan karya yang luar biasa ya. Mahnahul Irfan itu adalah buku atau karya ulama yang sangat fenomenal terkait dengan ilmu Al-Quran di zaman modern ya. Beliau menyebutkan ulumul Quran itu adalah mabahis, berbagai macam kajian ya, dari kata bahas. Bahas itu kan ya kajian, telaah gitu kan. Mabahis, berbagai kajian tata'allaqu bil Quran, yang terkait dengan Al-Quranul Karim. Min nahiyati nuzulihi ya, contohnya adalah bisa dilihat dari sisi bagaimana teknis turunnya itu ya, nuzulihi kapan gitu ya, bagaimana turun, apa latar belakangnya, bagaimana munasabah siyak itu nuzul gitu ya. Wa tartibihi, dan bagaimana tertib urut-urutan ayatnya, mana yang duluan makiyah, mana yang belakangan madaniyah, mana yang duluan dihapus ya kan, nasikh, mansukh dan sebagainya. Wa jam'ihi, dan bagaimana kemudian dikumpulkan ya oleh para sahabat, ditulis di zaman Abu Bakar, kemudian diurut-urutkan dan sebagainya. Wa kitabatihi, juga banyak tuh Ustaz Wildan, turun ya, tertib, apalagi kumpulin, terus kitabah, tulis. Wa qiraatihi, dan juga bagaimana cara bacanya, karena ada ilmu qiraat yang banyak gitu kan. Kemudian wa tafsirihi, dan bagaimana menafsirkan makna-maknanya. Wa i'jazihi, dan i'jaznya, hal-hal yang agak ya melemahkan kita berargumen, kecuali ya yang menang Quran lah begitu. Wa nasikhihi wa mansukhihi, dan nasikh mansukhnya. Wa daf'i syubhati anhu wa nahwu dzalika,
dan dafa' asyubhah. Jadi menolak syubuhat atau keraguan atau tasykik terhadap Al-Qur'an, dan wa nahwi dzalik, dan yang lain-lainnya. Nah, yang lain-lainnya itu lebih banyak daripada yang disebutin. Kalau di sini dia nyebutin ada berapa Ustaz Wildan? Nuzul 1, tartib 2, jamak 3, kitabah 4, qiraah 5, tafsir 6, i'jaz 7, nasikh mansukh 8, daf'u syubuhah 9. 9 ya. 9 cabang ilmu Al-Qur'an. Tapi masih ada lagi wa nahwi dzalik. Nah, wa nahwi dzaliknya itu sekian puluh gitu, sekian puluh. Jadi saya tuh kalau perhatikan para ulama Al-Qur'an ketika disuruh membuat definisi tentang ulumul Qur'an, itu dia nggak bisa bikin definisi. Berarti yang dia bikin cuma contoh. Ilmu tentang Al-Qur'an contohnya adalah A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, udah. Dan lain-lain. Nah, dan itu banyak gitu ya. Jadi unik karena memang ilmu Al-Qur'an itu banyak sekali jumlahnya atau katakanlah jenisnya gitu. Itu tadi siapa? Manahilul Irfan Az-Zarqani. Oke. Kalau kita perhatikan definisi di atas agak panjang juga, namun sebenarnya apa yang beliau cantumkan itu bukan definisi, karena justru memasukkan beberapa contoh pembahasan. Ya, barangkali karena dirasa definisi yang dibuatnya masih perlu diberikan contoh-contoh. Ya, 9 itu ya, setidaknya ada 9 poin. Nah, itu. Turunnya, urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bagaimana membacanya, penafsirannya, kemukjizatannya, nasikh mansuknya, dan menjawab syubuhatnya. Nah, catatan penting di sini ya, bahwa menurut definisinya Az-Zarqani ini, bagaimana menafsirkan ayat itu termasuk di dalam gugus ilmu Al-Quran. Menafsirkannya. Jadi, Az-Zarqani itu kalau menyebut nama ulumul Quran, ya sudah, tidak usah tafsir. Sedangkan saya nih, kita nih selalu menyebut ilmu Al-Quran dan tafsir. Kenapa kok dan tafsir? Karena tafsir itu oleh beberapa kalangan memang tidak dimasukkan ke dalam ulumul Quran. Ulumul Quran, tafsir. Itu dua hal yang berbeda. Makanya nama prodinya yang resmi nih, program studi di kampus-kampus di Indonesia, itu nama prodinya adalah IAT. Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ada T-nya. T itu keluar dari ilmu Al-Quran. Nah, sementara menurut Az-Zarqani, T-nya itu nggak usah disebut. Kenapa? Karena dia include di dalam ilmu Al-Quran. Jadi tafsir itu bagian dari ilmu Al-Quran. Kata Az-Zarqani. Nah, bagaimana dengan Mana Khalil Al-Qattan? Ini kan beliau dosen kita nih, ya, karena beliau dosen di Universitas Islam Muhammad Ibn Saud. Kitabnya, bukunya itu sangat terkenal, malah melebihi dari Az-Zarqani. Padahal sebenarnya lebih banyak dan lebih tebalnya, lebih lengkapnya itu Az-Zarqani. Tapi kalau udah kalangan anak-anak pesantren gitu, anak aliyah gitu-gitu tuh, itu lebih banyak bacanya Mabahis fi Ulumil Qur'annya karya Syekh Khalil Mana Al-Qattan. Itu kitab populer lah ya, kitab yang semua orang punya gitu. Ibaratnya mobil tuh ya dia Avanza lah gitu. Di mana-mana ada. Beliau menuliskan definisi yang sedikit berbeda ya tentang ilmu Al-Qur'an ini. Menurut beliau, al-ilmu alladhi yatanawadul abahath al-muta'alliqah bil Qur'ani min haitsu ma'rifati asbabin nuzul wa jam'il Qur'an wa tartibihi wa ma'rifatil makki wal madani wan nasikh wal mansukh wal muhkam wal mutasyabih ila ghairi dzalika mimma lahu silatun bil Qur'an. Ya. Ilmu yang meliputi beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari segi pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya ayat, pengumpulan Al-Quran dan penyusunannya, pengetahuan tentang Makki dan Madani, Nasikh dan Mansukh, Muhkam dan Mutasyabih, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Al-Quran. Ya, berarti itu ada berapa poin ya? Ada 6 ya berarti ya? 6. Oke, poin. Coba dilihat 6. Yang pertama, sebab-sebab turun ayat, ya, sababun nuzul. Kemudian pengumpulan Al-Quran. Yang ketiga, penyusunan, berarti disusun ya, bagaimana gitu ya. Kemudian pengetahuan tentang Makki Madani, Makiyah Madaniyah. Okay. Kemudian nasikh mansukh, muhkam mutasyabih gitu ya. Lebih sedikit ya, kalau Zarqani sampai ada tadi 9. Nah, ini dia hanya 6 saja. Tapi sama karakternya dengan Az-Zarqani, yaitu ketika diminta untuk menyebutkan apa itu ilmu Al-Quran, beliau malah menyebutkan nama cabang-cabangnya gitu ya. Nama cabang-cabangnya. Jadi kayak begini,
Indonesia itu apa sih? Indonesia itu ya ada Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua, gitu ya kan? Pulau Jawa apa sih? Oh, Pulau Jawa itu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Banten, nah, begitu. Jadi dia bukan membuat definisi, tapi malah menyebutkan anggota nama-nama ilmunya. Jadi sampai hari ini saya belum menemukan ya apa namanya definisi yang bukan menyebutkan anggotanya. Mungkin definisinya sudah tersebut yaitu all about Al-Qur'an. Segala hal yang terkait dengan Al-Qur'an. Ya kan? Tapi kan belum tergambar gitu ya. Segala hal yang apa di dunia ini yang tidak ada kaitannya dengan Al-Qur'an, kan semua ada. Nah, makanya lebih difokuskan lagi, disebutin contohnya gitu. Karena Quran terlalu universal kan, terlalu ada di mana-mana. Sehingga kalau dibilang segala yang ada Qurannya, ya semua terkait dengan Quran. Matematika, fisika, biologi juga ada di Quran begitu. Nah, apakah itu bisa disebut ulumul Quran atau tidak? Nah, mereka membuat daftar nama-namanya ulumul Al-Quran. Oke, kita masuk kepada pembahasan berikutnya, ruang lingkup. Ya, yang tadi sebenarnya sudah masuk ya di dalam definisi. Mereka sudah membuat semacam kayak contoh yang mana itu adalah ruang lingkup. Tapi nggak apa-apa, kita bicarakan lagi lebih detail. Ketika dikatakan bahwa ilmu Al-Quran itu adalah ilmu yang terkait dengan Al-Quran, sebenarnya masih menyisakan pertanyaan mendasar, yaitu bukankah semua ilmu dalam agama Islam ini terkait dengan Al-Quran? Ya, lantas apakah kita bisa mengatakan bahwa semua ilmu-ilmu keislaman itu adalah ilmu Al-Quran? Ya. Untuk menjelaskan masalah ini memang diskusinya menjadi menarik. Ya, mengingat bahwa kita sepakat bahwa tidak semua ilmu keislaman bisa dimasukkan ke dalam gugus ilmu Al-Quran. Gugus ya. Maka definisi-definisi para ulama di atas yang hanya menyebutkan bahwa ilmu yang membahas seputar Al-Quran itu perlu dibuatkan batasannya lagi. Ya. Oke, kita awali dari pembagian dasar oleh Amin Al-Khuli ya. Ini ulama besar juga nih di Mesir. Pembagian ilmu Al-Quran ini oleh Amin Al-Khuli disebutkan ada dua macam. Beliau membagi karakteristiknya dulu ya. Bahkan pertama adalah ilmu yang terkait mahaulal Quran. Mahaulal Quran. Pembahasan sekitar Al-Quran. Yang kedua, ma fil Quran. Ya, haula itu di sekelilingnya, fi di dalamnya. Nah, dibagi dua itu ya. Ilmu-ilmu yang membahas seputaran Al-Quran di latar luarnya, ya, di halaman luar, nah, itu ada kelompoknya tersendiri. Dan kemudian ada ilmu yang membahas apa yang ada di dalamnya Al-Quran itu sendiri, ma fil Quran, ya, atau diskusi tentang materi ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Dengan pembagian tersebut, ya, sedikit lebih terang bahwa ilmu Al-Quran itu sebenarnya lebih terarah kepada apa-apa yang terkait dengan Al-Quran, di mana yang menjadi objek kajiannya memang Al-Quran itu sendiri. Sedangkan apa yang dibahas oleh Al-Quran di dalamnya berupa ayat-ayat dan bagaimana kemudian kita memahami ayat itu malah tidak dimasukkan dalam gugus ilmu Al-Quran. Jadi lebih kepada mahaulal Quran gitu, bukan mafil Quran gitu. Kalau fil Quran itu tafsir, mahaulal Quran itulah ulumul Quran. Kira-kira punya gambaran nggak ya? Okay. Jadi kan ini Quran gitu. Nah, kalau Quran mau dibahas di seputarannya itu gitu ya. Jadi objek pembicaranya adalah Al-Qur'annya itu sendiri gitu kan. Al-Qur'an tuh begini ya, Al-Qur'an tuh begini ya, Al-Qur'an tuh begini ya gitu kan. Nah, itu namanya ulumul Qur'an. Tapi begitu Qur'annya kita masuk dan kita bedah di dalamnya, dan Qur'an ada ayatnya kita bedah, itu bukan ulumul Qur'an. Ayatnya kita bedah itu adalah ilmu tafsir, begitu. Ya, walaupun itu tidak berdiri sendiri karena mereka juga saling terkait. Ya, ketika kita bicara nasikh wal mansukh gitu misalnya, itu kan ulumul Qur'an tuh. Nah, begitu kita baca tafsir, ya di dalam tafsir tuh ya kita akan pakai nasikh wal mansukh. Ya kan? Kita akan pakai mujmal mafhum, mantuk, ya kan? Kemudian ada am, ada khas gitu, ada mubayyan, ada mujmal dan seterusnya gitu kan. Itu gugus-gugus ulumul Quran yang nanti akan kepakai juga sih dalam ilmu tafsir. Cuman ketika kita bicara ilmu tafsir, kita lagi membedah ayatnya. Kalau kita bicara umum Quran, kita lagi membedah Qurannya secara umum. Nah, begitu ya. Tafsir itu adalah membedah ayat per ayat, kata per kata. Kalau ulumul Quran membedah Qurannya secara keseluruhan. Kira-kira seperti itu. Baik. Oleh karena itulah penulis pun cenderung untuk memisahkan keduanya, yaitu ada ilmu Al-Quran yang objek pembahasannya adalah Al-Quran itu sendiri, mahaulal Quran. Lalu ada disiplin ilmu lain yang mana objek pembahasannya bukan Al-Quran.
melainkan kajian atas kandungan ayat-ayat di dalam Al-Quran, ma fil Quran. Ya, pembahasannya bukan Al-Quran, maksudnya bukan Al-Quran secara keseluruhan ya, tapi lebih kepada teks gitu, kata per kata di dalam Al-Quran. Ya, itu Quran juga sih, tapi bukan Quran secara keseluruhan gitu maksudnya ya. Nah, yang kedua inilah yang kemudian kita sebut sebagai ilmu tafsir. Oke, jadi membedakan mana ilmu Al-Quran dan mana ilmu tafsir. Namun meski keduanya penulis anggap sebagai dua disiplin ilmu yang berbeda, dalam implementasinya justru penulis malah berupaya untuk menyatukan. Ya, maksudnya bukan dicampur aduk tetapi diberikan kedua-duanya. Ibarat bubur buffet, bubur ayam, ini kan ada buffet ya, makan prasmanan, bebas ambil. Bubur ayam, mana teksnya kok hilang? Nah, penghidangannya masih dipisahkan satu dengan yang lain, ya. Ada buburnya saja, lalu ada berbagai macam aksesorinya, seperti ada kecapnya, ada kacangnya, ada kerupuknya, ada suiran daging ayamnya, ada telurnya dan lain-lain. Nah, silahkan nanti waktu mau memakannya, mau diaduk-aduk dulu baru dimakan, atau mau dimakan satu persatu, itu tergantung dari selera dan mazhabnya tiap orang. Nah, coba nih jamaah sekalian, kita tanya Ustadz Wildan, kalau makan bubur ayam itu diaduk apa dimakan per bagian mazhabnya? Ini menjadi mazhab nasional ini ya kan, dua mazhab besar ini gitu kan. Kalau saya sih, saya mazhabnya bukan diaduk, saya makan ya nggak dicampur lah gitu. Maksudnya ditata ada toppingnya segala macam, tapi saya makannya nggak saya udek-udek gitu kan. Karena kalau saya udek-udek rasanya udah bukan kayak bubur ayam gitu, rasanya entah apa. Tapi kalau anak saya itu diudek-udek dulu sama dia, diudek semua baru dimakan gitu kan. Nggak tahu Ustaz Wildan, diaduk baru dimakan, apa dimakan dulu baru diaduknya di perut. Saya diaduk ya. Diaduk kan? Wah, beda mazhab kita. Walaupun intinya sih itu juga, tapi cara membedahnya itu yang berbeda-beda. Baik. Apa yang menjadi pilihan penulis untuk memisahkan ilmu Al-Quran dengan tafsir ini nampaknya juga sejalan dengan nama program studi ya, atau prodi yang dikembangkan di perguruan tinggi Islam di negeri kita. Sebab penyebutannya dibedakan menjadi ilmu Al-Quran dan tafsir, disingkat menjadi IAT. Dan judul buku ini pun agaknya menyesuaikan dengan nama prodi ya. Judul kita ini, nama kuliah kita, buku kita, itu adalah ilmu Al-Quran tafsir. Oke, ini ada Abu Bakar Al-Arabi. Abu Bakar Al-Arabi menyebutkan bahwa cabang ilmu Al-Quran itu mencapai 77.450 buah. Ya, hitungannya diperoleh secara teoritis saja, yaitu dengan menghitung jumlah kata dalam Al-Quran. Yang menurutnya setiap kata di dalam Al-Quran mengandung 4 makna yang berbeda, yaitu makna zahir, batin, makna had, dan makna matla. Ya, namun tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan makna-makna itu. Sehingga angka ini lebih merupakan angka teoritis saja, tidak pernah menjadi sebuah cabang ilmu secara tersendiri. Jadi kan pertanyaannya begini, Quran kan cabang berbagai macam ilmu. Ada berapa ilmu sih yang terdapat dalam Al-Quran? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan kayak rada-rada apa ya? Rada-rada kayak menantang gitulah, ya kan, kayak mengecilkan. Berapa sih yang Quran bisa kasih ke kita? Nah, dijawab sama Al-Arabi ini gitu ya kan. 72 berapa lah angkanya? 77.450. Banyak banget 77.000. Dari mana ngitungnya? Nah, dia ngitung dari setiap satu kata. Wah, setiap satu kata di dalam ayat Al-Quran itu mengandung satu cabang ilmu. Oke? Nah, dia hitung aja berapa jumlah kata dalam Al-Quran. Itu ribuan. Kali 4. Karena setiap satu kata bisa punya makna zahir, makna yang nyata begitu, tapi juga bisa punya makna batin. Nah, itu dihitung ada 2 berarti kan. Terus ada makna had dan ada makna matla'. Wah, apalagi tuh ya, saya juga nggak paham makna had itu apa, makna matla' itu apa. Pokoknya jumlah kata di dalam Al-Quran semuanya dikali 4, semuanya itu menjadi cabang ilmu Al-Quran. 77.450. Ini istilahnya angka yang sebenarnya psikologis aja. Karena kalau ditanya, ya terus mana anunya apa pembahasannya? Ya nggak ada juga sih. Nggak ada juga gitu, nggak realistis gitu. Ya kayak orang ngomong begini, gua ini udah kaya dari 7 turunan, oh gitu. Terus Anda kok nggak kaya? Ya saya yang ke-8, yang udah habis gitu kayaannya.
Nah, istilah kata 7 turunan, ya, pusing 7 keliling, angka 7 itu angka psikologis aja sebenarnya. Sebenarnya sih nggak bisa diadil ayah itu nggak ada gitu, nggak di apa ya istilahnya nggak dihitung mana gitu. Nah, itu angka psikologis. Nggak apa-apa sih sebagai sebuah apa ya catatan sejarah aja pernah ada yang ngomong kayak gitu. Tapi yang agak lebih realistis adalah Az-Zarkashi memang di tahun 794. Ini ulama tokoh besar sepanjang sejarah ilmu Al-Quran. Tokoh besarnya yang nggak bisa enggak adalah Zarkashi dan Suyuti. Kita awali dulu dengan Zarkashi dengan Al-Burhannya. Oke. Ya, dalam kitab beliau Al-Burhan fi Ulumil Quran, beliau menyebutkan ada 47 cabang ilmu Al-Quran. Dan itu nggak ngarang karena 47 itu daftar isinya. Dan di sini saya coba kita sebutin ya 47 itu apa aja coba. Pertama asbabun nuzul, kemudian munasabah, kemudian fawasil ru'usil ayah, apa itu? Potongan ujung-ujung ayat. Jadi setiap ayat tuh ada fawasil gitu ya. Ada potongannya dan ujung-ujung ayat tuh dibahas jadi satu ilmu sendiri. Kalau asbabun nuzul udah tau lah ya, ilmu tentang bagaimana turunnya Al-Quran. Kalau munasabah, bagaimana keterkaitan satu ayat dengan ayat yang lain sebelumnya, sesudahnya, atau di surat lain, atau di ayat yang di dalam yang berbeda, atau dalam ayat yang sama, begitu kan. Kemudian nomor 4 itu adalah al-wujuh wan nadhair. Wujuh wan nadhair itu ya satu kata banyak makna, satu makna banyak kata gitu ya. Kita udah bahas itu semua itu. Kemudian ada mutasyabih, ya kan ayat ada yang muhkam dan mutasyabih gitu ya. Terus ada mubham gitu, ayat yang mubham. Kemudian asraru fawatihus suwar, rahasia-rahasia pembuka tiap surat gitu kan. Ada surat kan ada 114 surat. Diawali dengan ayat apa gitu ya, kadang-kadang dengan huruf-huruf muqatta'ah, kadang-kadang dengan apa gitu. Itu masing-masing ternyata punya rahasia, dibahas oleh Az-Zarkashi di situ. Kemudian khawatimus suwar, kalau tadi pembukaannya, kemudian penutupannya, ending atau closing dari setiap surat itu juga ternyata ada kajiannya. Dan ada kajian tentang Makki Madani, ya kan, ayat yang turun di Mekah, turun di Madinah. Kemudian ada awal dan akhir turunnya ayat, apakah Iqra ya kan, ataukah Al-Fatihah dan sebagainya. Akhir ayat apakah Al-Yauma Akmaltu, ataukah ayat tentang riba, ayat tentang wasiat dan sebagainya gitu kan. Kemudian nomor 11 diturunkan dalam banyak lughah. Ayat Al-Quran itu kan berbahasa Arab, tapi ada banyak lughah. Lughah tuh ya kayak gini, istilahnya bahasa apa ya, bahasa rumpunnya gitu. Arab itu kan bahasa besarnya. Nah nanti di dalam bahasa Arab itu ada bahasa rumpun-rumpun lagi di dalamnya. Ada lughatu Quraisy, lughatu Bani Huzail, lughatu banyak gitu lughahnya. Nah Quran itu ternyata diturunkan dengan banyak lughah gitu, sehingga orang Mekah kadang-kadang ketika mendengar ayat Quran tuh dia nggak langsung paham. Wa fakihatan wa abba gitu. Itu Umar aja bingung. Fakihah kita tahu, kalau abba itu apaan? Nggak tahu gitu loh. Itu kayak orang Jawa, orang Sunda gitu. Sama-sama orang Indonesia, tapi nggak paham gitu. Dan itu bikin bingung orang lain gitu. Saya kemarin baru nonton dan saya pernah ngalamin sendiri sih ya. Waktu lagi di Madinah itu saya lagi makan sahur ceritanya, Ramadan tahun 97. Lagi makan sahur di Masjid Nabawi, tiba-tiba datang askar. Dia tanya askarnya, "Antum Indonesia?" Nah, Indonesia." "Syuf," dia bilang, "ini ada ibu-ibu nyasar," katanya. "Wah, ibu-ibu nyasar. Dari kapan dan sebagainya gitu kan." Itu kita nggak paham bahasa beliau. Ternyata tuh beliau orang apa ya, Madura atau orang mana gitu. Dia ngomong sih panjang lebar gitu kan. Kita nggak ada yang paham karena kita bukan orang Madura gitu kan, kita nggak paham dia baca Dharma gitu-gitulah dia ngomong kan. Lah iya tak iya gitu. Ini bukan bahasa Indonesia yang dilogatkan Madura, bukan, tapi memang bahasa Madura asli fushah gitu kan. Dan kita nggak paham gitu. Jadi kita bilang sama askar itu, "Wallahi ya Syekh," gitu, "mana paham kalamah," gitu. Kita nggak paham dia ngomong apa gitu. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Udah kasih ke kita aja, nanti kita coba cari. Mungkin ada beberapa teman kita yang orang Madura gitu kan. Nah begitu udah salat subuh, kita bilang sama ibu itu, "Ikut kita aja Bu," ya kan. Nanti kita coba carikan siapa yang apa istilahnya bisa berkomunikasi gitu. Dan ternyata benar, begitu selesai deh di pintu belakang itu ada bapak-bapak tuh lagi celingukan nyari. Saya tanya, "Pak, nyari siapa?" "Nyari ibu saya." "Yang ini bukan Pak?" "Iya ini dia, emak." Ya Allah, dia itu kepala rombongan, itu emaknya dia hilang.
Tapi yang bikin unik tuh adalah saya baru ngeh gitu ya, bahwa kita satu nusa, satu bangsa, tapi kita tidak satu bahasa. Mereka tidak bahasa Indonesia masalahnya gitu kan. Nah, bahasa Arab tuh gitu juga gitu. Apa namanya? Ada beberapa kosakata dalam bahasa Arab yang itu tidak dikenal oleh orang-orang Quraisy. Ya, adanya di Lughatu Bani Huzail misalnya, ya sudah. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu hebatnya apa? Syafi'i itu kecil Quraisy dia. Jadi semua mustalahat orang Quraisy dia paham. Tapi dia juga belajar lughahnya Bani Huzail dan dia hafal syair-syairnya apa segala macam, sehingga kalau di Al-Qur'an ada kata-kata yang banyak orang pada nggak paham, orang Mekah dia paham. Kenapa? Oh, ini lughahnya mereka. Lughahnya anu. Wa fakihata wa abba. Wa abba itu ternyata rumput. Wah, tahu gitu, belajar banyak lughah gitu kan. Nah, itu hebatnya. Jadi Al-Qur'an turun dalam banyak lughah. Semua Arab, tapi wilayahnya itu beda-beda. Oke. Ada juga nomor 12 teknis turunnya, ya kan? Bagaimana cara turunnya Al-Quran itu, apakah siang, apa malam, atau bagaimana gitu kan? Kemudian ada pengumpulan dan penjagaan para sahabat, bagaimana sahabat itu memelihara, menghafalnya, menuliskan, dan seterusnya. Kemudian nomor 14 adalah pembagian berdasarkan tertib surat dan ayat, ya, bagaimana ayat-ayat itu disusun, diurutkan, suratnya juga begitu. Nah, nomor 15 tentang nama-nama Al-Quran. Kemudian nomor 16 bahasa selain Hijaz. Ternyata ada bahasa yang bukan Hijaz juga, yang istilahnya kata itu serapan dari unsur-unsur luar. Apakah kemudian sudah terarabkan begitu atau tidak? Ya, misalnya contoh yang gampang begini, bahasa selain Hijaz ya. Nama Nabi dan Rasul yang 25 di Quran itu semua nama bukan Arab. Fir'aun itu bukan nama Arab, Musa bukan Arab, Ibrahim bukan Arab. Itu nama-nama Nabi dan Rasul aja dari awal sudah bukan Arab itu, ya kan? Nah, yang Arab cuma Nabi Soleh paling-paling, sama Nabi siapa? Ya, Nabi Muhammad SAW gitu. Nama Ismail itu bukan nama Arab, itu nama Yahudi. Ya, Ishak itu nama Yahudi. Zulkifl itu nama Yahudi. Apalagi itu Abraham pastinya lah, ya kan? Nama-nama malaikat itu Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu bukan bahasa Arab, ya kan? Jibril kan ada di dalam Quran. Apakah kata Jibril itu bahasa Arab? Bukan. Itu serapan. Jadi ada bahasa-bahasa yang bukan dari Hijaz, yang bukan dari Arab gitu. Nomor 17 juga begitu, bahasa selain Arab ya. Kemudian nomor 18 ada gharib ya, gharibul Quran, ilmu yang ya pokoknya ini enggak mudah dipahami karena dia gharib gitu ya. Ada tasrif, kemudian ada hukum dari sisi mufrad dan tarkib, ada lafaz dan tarkib yang lebih afdol, perbedaan lafaz, qiraat, waqaf wal ibtida, marsumul khat, fadail Quran, khawas, dan seterusnya. Berapa tadi? 47 ya. Ada amsal, ada ahkam, ada jadal, ada nasikh mansukh, muwahham mukhtalaf, mufham ya. Mufham mutasyabih, kemudian mutasyabihat, i'jazul Quran, tawatur, kontradiksi sunnah dan Al-Quran gitu ya. Ada tuh kajiannya, asik tuh, nomor 40. Kontradiksi sunnah dan Al-Quran. Ketika Quran dan sunnah bertabrakan. Wah, itu udah dibahas sama Zarkashi dalam Al-Burhan. Tafsir dan takwil, bedanya apa? Wujuh mukhatab, hakikat dan majaz, kinayah dan ta'rid, pembagian makna kalam, asalibul Quran wal funun, dan mufradat dan adawat. 47 gitu. Dan 47-47-nya itu dia nggak ngarang dalam arti pokoknya banyak. Nggak begitu. Dia tulis itu di dalam Al-Burhan. Nah, siapa di antara kita yang bisa baca Al-Burhannya, ya berarti ketemu tuh dengan kajian-kajian itu. Tapi dengan masalahnya adalah satu, Burhan itu dalam bahasa Arab. Ya, saya nggak tahu ya, kalau kayak Al-Burhan itu ada terjemahnya? Belum tahu saya. Belum tahu ya? Iya. Ini pakar buku aja nggak tahu. Berarti kayaknya nggak ada nih terjemahannya. Dan kalaupun ada, mungkin gaya cara penyajiannya masih gaya-gaya klasik khas abad ke-8. Itu kan wafatnya 794 ya, Az-Zarkashi gitu. Yang rada majuan lagi dikit yaitu ya Suyuti. Suyuti wafatnya 911, udah masuk abad ke-10 Hijriah. Kalau Zarkashi tadi kan boleh dibilang akhir abad ke-8, kalau Suyuti awal abad ke-10. Beda 2 abad sebenarnya, karena yang satu di akhir, yang satu di awal kan gitu ya. Ya, tapi jaraknya kalau secara angka tahun pun 100-an tahun sebenarnya. Nah, dari burhannya Zarkashi yang 47, nah di zamannya Ibnu Suyuti sudah menjadi 80 cabang. Hampir terulang, tapi sebagiannya juga ada yang belum disebutkan pastinya, karena 47 jadi 80 kan udah hampir 2 kali lipat gitu ya. Maki Madani, Hadori Safari itu nggak ada tuh. Hadori Safari di Burhan nggak ada. Shifa'i, Shita'i, Firashi, Naumi, Ardi, Sama'i,
Ya itu nggak ada. Oh, di Asyuyuti dibahas itu kapan turunnya siang, apa turunnya malam, apa musim dingin, apa musim panas gitu, apa Firoshi, apa Naumi gitu ya, apa Ardi atau Samai. Ini unik. Ada ayat kok Samai. Kenapa? Karena turunnya di langit. Lah katanya Quran turun ke bumi, ini kenapa turun di langit gitu kan? Ada tuh dibahas ayat yang turunnya di langit. Berarti nabinya lagi di langit kan, lagi Isra, lagi Mi'raj gitu kan. Nah, itu turun gitu kepada beliau. Nah, kemudian nanti ada yang pertama akhir turun, ada sababun nuzul, ada sebagian turun dengan lisan sahabat. Kemudian turun berkali-kali, itu asik tuh ya. Ada ayat yang kajiannya itu adalah ayat ini diturunkan berkali-kali. Makanya kita suka mendapatkan asbabun nuzul itu yang nggak sama, ada 2, ada 3, 4, 5, dan bisa jadi semuanya benar, dan bisa jadi memang ayatnya memang turun berkali-kali sehingga asbabun nuzulnya ada banyak ya. Atau nah ini nomor 12 unik nih, turun duluan hukum belakangan dan sebaliknya. Ayatnya turun duluan tapi belum berlaku hukumnya datang belakangan. Atau sebaliknya, hukumnya dulu berlaku baru ayatnya. Unik banget itu ya kan. Ini menarik kalau kita mau bahas ya. Jadi kajian kita ilmu Al-Quran dan tafsir kita tadi ada berapa nih Ustaz Wildan di 4 semester ini? Masing-masing 16 jadi 64. Kalau kata Asyuyuti masih kurang. Kenapa? Karena kan 80. Ya kan? Judul-judul kita itu belum mengcover semua apa yang dikatakan oleh Asyuyuti. Jadi mungkin masih ada kemungkinan kita bikin 1 semester lagi membahas hal-hal yang bahkan Asyuyuti di 911 pun sudah membahasnya menjadi 80 cabang. Kita baru menulis baru 64. Jadi baru 3/4-nya lah gitu kan ya. Kalau Al-Burhannya Zarkasi baru 47 ya kan. Terus kita nih IAT kita 64 gitu. Nah, Asyuyuti 80. Jadi kita masih kurang berapa Ustaz Wildan? Dari 64 ke 80 kurang berapa itu? Kurang 16 ya. Satu semester lagi itu bisa jadi 80. Berarti 80 cabang ilmu Al-Quran. Seperti juga Asyuyuti tapi tidak sama pluk persis gitu. Coba kalau dihitung secara jumlah jadi 80 itu menarik juga. Oke. Apalagi ya? Oh, banyak nih, scroll aja deh. Ya, yang jelas nanti Jamaah Sekalian kan ini punya buku PDF-nya. Jadi nanti bisa baca sendiri ya. Apa saja sih cabang-cabang ilmu Al-Quran versinya Asyuyuti yang ada 80 itu, ini daftarnya ada di sini semua. Cuman ini nggak bisa diklik, kalau harusnya bisa diklik langsung lari ke sana sebagai sebuah buku terjemahan dari Asyuyuti. Ada ya? Ilmu Al-Qurannya Asyuyuti itu ada terjemahannya nggak? Kalau Al-Itqan kayaknya sudah ada. Al-Itqan ya? Oke. 80 cabang. Dan memang Al-Burhannya Az-Zarkashi menjadi referensi utama Asyuyuti dalam menulis Al-Itqannya. Ya memang pastilah. Para ulama masa lalu tuh biasanya mereka tidak berangkat dari nol, tapi berangkat dari apa yang sudah ada karya-karya sebelumnya lalu mereka sempurnakan. Ya kita gitu juga, kita nggak ngarang dari mula, ya kita ngambil dari Al-Burhan, dari Al-Itqan, dari semuanya. Manahilul Irfan. Jadi 3 ya, 3 buku suci. Saya nggak bilang kitab suci, tapi buku suci dalam ilmu Al-Quran itu 3. Pertama Al-Burhan, Zarkasi, 793. Yang kedua Al-Itqan, ya, Asyuyuti, 911. Dan yang ketiga Manahilul Irfannya Az-Zarqani. Itu mantap lah. Kalau mau yang keempat, mau tambahin ilmu Al-Quran tafsir kita juga boleh juga. Yang sudah berbahasa Indonesia. Yang sudah berbahasa Indonesia dan ditulis oleh orang Indonesia dan dikaji secara sudut pandang kita orang Indonesia. Baik, kita masuk ke bab berikutnya, ilmu Al-Quran di masa kenabian. Ya. Ya, sejarah lahirnya ilmu Al-Quran dan tafsir ini cukup panjang dan berliku. Yang pasti bukan ilmu yang turun begitu saja dari langit. Kalau yang turun langsung dari langit itu namanya Al-Quran. Ya, sedangkan ilmu Al-Quran sendiri tentu saja ilmu yang menjadikan Al-Quran sebagai objek pembicaraannya. Ya, jadi yang turun itu Qurannya, gitu kan. Sedangkan ilmu Al-Quran adalah upaya kita dalam memahami Al-Quran. Itu adalah ilmu yang kemudian dibangun perlahan-lahan sepanjang sejarah, nanti jumlahnya menjadi banyak begitu ya. Nah, kita mau bicara, mau tahu begini, ketika awal mula ayat itu baru turun masih di masa Nabi, itu ilmu Al-Quran cabangnya ada berapa sih? Ya. Nah, beberapa cabang ilmu Al-Quran sebenarnya bersumber dari masa kenabian, bahkan boleh dikatakan bersumber dari Nabi Muhammad SAW secara langsung. Misalnya ya, tentang penulisan Al-Quran.
ya, Nabi yang ngajarin cara nulisnya atau minimal beliau yang mengoreksi cara menulis Al-Quran. Karena ketika beliau perintahkan para sahabat 43 tuh, Nabi itu punya juru tulis atau istilahnya asisten dalam penulisan, itu ada 43 orang, salah satunya Zaid yang paling topnya. Habis nulis Nabi periksa, kalau sudah dilulus dianggap ditasheh begitu oleh Nabi, baru boleh disebarkan. Nah itu kan berarti ilmu tulis menulis ayat Quran itu langsung dari Nabi itu, ya, istilahnya diawasi langsung atau dipimpin langsung begitu oleh Nabi SAW kan. Nah itu nomor satu. Nah nomor duanya apa coba? Cara bacanya. Oke, cara baca. Walaupun kita lebih sering mendengar ketika bacaan udah bentrok, satu bacaan dengan bacaan bentrok baru lari ke Nabi, dan ternyata kita tahu, oh ternyata rujukannya dari Nabi. Nabi akan mengatakan, ya ini benar, ini benar, ini benar, ya, begitu kan. Lalu juga tentang penjelasan tiap ayat dan kandungan hukumnya. Oh ya pastilah, kalau tafsir pasti dari Nabi ya. Kemudian urut-urutan turunnya serta urut-urutannya ketika dijadikan mushaf dan seterusnya. Oke, kita ngomongin satu-satu ya, penulisan Al-Quran. Tidak bisa dipungkiri fakta bahwa Al-Quran ditulis di masa kenabian serta langsung disupervisi oleh beliau sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tidak keliru ketika sebagian kalangan meyakini bahwa Rasm Utsmani itu bernilai tauqifi. Ya, alasannya karena penulisannya dilakukan di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diskusinya menarik ketika disebutkan bahwa Nabi itu seorang yang ummi, dalam artian tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Ya, sehingga menimbulkan pertanyaan, bagaimana bisa dikatakan bahwa Rasm itu merupakan tauqif dari Nabi padahal beliau sendiri seorang yang ummi gitu. Ya, sebagian kalangan memang ada yang akhirnya menganggap bahwa Rasm itu bersifat ijtihadi, meskipun mayoritas ulama sepakat mengatakan bahwa Rasm itu sifatnya tauqifi. Ya, adapun gini. Ini harus saya jelasin dulu. Rasm itu apa? Gini, Ustadz Wildan, coba baca surat Al-Quran yang surat pertama, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada kata yang pertama sekali ada kata tulisan Bismillah. Ustadz Wildan, kalau saya suruh tulis kata Bismillah, itu hurufnya apa aja? Bismillah hurufnya. Oke, Ba. Terus? Alif. Kalau ditulis Bismillah menurut mushaf Al-Quran. Nah itu dia, kan saya suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bismillah itu kalau antum saya suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim, itu hurufnya apa? Ba, sin, mim. Nggak pakai alif. Nggak pakai. Kenapa nggak pakai alif? Kan ba dengan ism, ya kan? Ism itu kan harus ada alif, sin, mim. Jadi kalau ditambahin ba di depannya, harusnya kan ba, alif, sin, mim. Nah, itu di Quran kadang-kadang ditulis pakai alif, kadang-kadang ditulis nggak pakai alif. Ini bukan kebetulan atau gimana. Itulah yang namanya rasm. Dari sononya udah begitu. Yang tidak pakai alif, Bismillahirrahmanirrahim, di seluruh ayat Al-Quran ketika bicara Bismillahirrahmanirrahim pasti nggak ada alifnya. Ba, sin, mim, ba, sin, mim, ba, sin, mim. Terus di mana-mana itu berulang-ulang. Tapi begitu kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbika. Bukan bismillah, tapi bismi rabbika. Itu ba, alif, sin, mim. Kadang-kadang ada alifnya, kadang-kadang tidak ada alifnya. Ini bagaimana? Maksudnya kaidahnya apa? Tidak ada kaidahnya. Begitu itulah yang namanya rasm. Ibaratnya orang sholat gitu ya. Ini kenapa harus ruku? Kenapa harus sujud? Kenapa sujudnya 2 kali dan sebagainya? Itu tidak ada rumusnya kecuali satu, yaitu tauqifi, ketentuan dari langit. Nabi begitu, ya kita begitu. Sallu kama ra'aitumuni usolli, khudhu anni manasikakum. Dalam masalah ritual ibadah kan begitu. Nah, dalam menuliskan ayat Quran itu juga tauqifi. Begitu, iya begitu. Dari Nabi, bismillah tidak pakai alif, tidak pakai alif. Bismi rabbikal ladzi khalaq pakai alif, pakai alif. Alasannya apa? Enggak ada alasan. Tauqifi, itu maksudnya. Jadi rasm itu tauqifi. Nah, kita bisa terusin lagi. Baik. Adapun bagaimana dengan keummian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa dijawab dengan mudah bahwa meski bukan beliau sendiri yang menuliskan ayat Al-Quran itu, namun penulisannya itu sendiri dilakukan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak keluar dari kriteria sunnah yang ketiga, yaitu sunnah takririyah.
di mana Nabi tidak melakukan juga tidak mengatakan, namun membiarkan hal itu dilakukan oleh para sahabat. Jadi gini ya, ini harus kita ketahui. Ini sifatnya kan tadi kita bilang tauqifi, ya. Tauqifi itu berarti emang ketentuannya udah dari sononya. Tapi kan pertanyaannya begini, lah kan nabinya sendiri nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Bagaimana kok bisa jadi tauqifi? Jawabannya, ini tauqifinya tauqifi yang sifatnya tidak langsung. Dalam arti ada sahabat melakukan satu perbuatan tidak dilarang oleh Nabi, padahal itu kejadian di hadapan Nabi. Contoh dalam ibadah sholat. Ketika bangun dari ruku, Nabi sebagai imam tiba-tiba mendengar ada sahabat di belakang membaca doa. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Begitu kan? Itu bukan dari Nabi, dari sahabat. Lalu Nabi setelah sholat nanya, tadi yang baca doa kayak gitu siapa? Saya ya Rasul. Tahu nggak? Itu malaikat semua pada sibuk lagi ngasih ganjaran kepada kamu gitu loh. Nah kan bukan Nabi yang ngomong, sahabat yang ngomong. Tapi kemudian kita hari ini kalau iktidal ya kita baca Rabbana lakal hamdu bil samawati wa mil al ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, hadisnya sahih walaupun bukan dari Nabi. Itu contoh. Nah, teks Al-Qur'an begitu juga. Sahabat menulis ya kan, tapi di hadapan Nabi. Ya, berarti itu nilainya tauqifi juga sebagaimana Rabbana lakal hamdu gitu kan. Tapi jamaah sekalian mungkin penasaran ya. Oke, sahabat nulis terus Nabi tahu, berarti kan ini karya sahabat dong. Atau karya Nabi. Karena kalau dibilang karya Nabi, maksudnya Nabi yang menentukan huruf-huruf dan sebagainya, kan tadi Nabi kan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bagaimana beliau mengajarkan atau minimal bagaimana caranya beliau mengoreksi? Karena kan beliau terikat dengan ayat Quran yang menyebutkan bahwa Nabi itulah orang yang ummi. Gimana? Ada nggak jawabannya di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Ustaz Wildan bisa jawab mungkin? Nggak bisa saya. Keummian Nabi Muhammad itu adalah kutukan dalam arti sampai akhirnya wafat Nabi memang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ataukah itu sesuatu yang sifatnya dinamis, memang pernah beliau mengalami hal itu, tapi kemudian beliau berubah. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Alam najidka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapati kamu sebagai anak yatim? Fa'awa. Tapi kemudian berubah kan. Tadinya kan kecil. Ya kecil mah yatim. Mungkin udah gede punya bini udah nggak yatim lagi dong. Wa wajadaka dhallan. Kami mendapati kamu wahai Muhammad dhallan, sesat, fahada. Lalu kemudian diberi petunjuk. Nah, apakah tertutup kemungkinan bahwa disebutkan Nabi yang ummiya, Nabi yang ummi, itu juga seperti kasus yatimnya dan dolnya juga. Awalnya beliau itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi apa yang membuat jadi haram kalau beliau kemudian belajar dan bisa mendapatkan ilmunya? Apa yang membuatnya menjadi haram? Benar bahwa Nabi itu ummi, sebagaimana benar Nabi itu yatim. Benar Nabi itu sesat. Al-Quran yang bilang kok, alam najid kayatiman fa'awa wa wajadaka rabbuka dhallan fahada, gitu kan? Dhallan, tapi kemudian fahada, sesat tapi kemudian diberi petunjuk. Ummi, tapi kemudian diberi ilmu, begitu. Nah, itu satu fakta yang perlu dibahas gitu ya. Di sisi yang lain kita bisa melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi beliau kan disebutkan ternyata mengoreksi apa-apa yang ditulis oleh para sahabat. Oh, kalau ngoreksi kok nggak tahu apa yang dikoreksikan berarti cuma pura-pura doang. Nah, ini enggak. Suruh baca ulang, dikoreksi, benar dan salahnya itu ketahuan. Gitu. Nah, yang ketiga, poin penting lagi adalah ketika Nabi dalam perang Badar, itu kan ada 70 pasukan musuh yang ditawan ya. Tawanan perang Badar. Dari 70 tawanan itu, kalau mau bebas, ada dua opsinya. Anda tebus diri, kirim duit atau kirim emas perhiasan buat membebaskan diri kalian, atau kalian ngajar bahasa Arab, ngajar baca tulis. Saya melihat tuh kayaknya ada 50-50. Anggaplah dari 70 tuh 35 orang
itu bayar, tapi 35 orang lagi itu ngajar gitu. Satu orang ngajar 10 orang. Bayangin, kalau 350 orang ngajar 10 orang, kan berarti udah berapa? 3.500 ya. Udah banyak kan? Wah, ini udah banyak banget jumlahnya. Kok berapa? 35 orang kali 10, 350 ya? 350 orang. Berarti banyak banget gitu kan? Nah, di samping Nabi juga dikelilingi oleh para sahabat yang juga penulis Al-Quran. 43 orang sahabat penulis Al-Quran. Maka secara logika nalar gitu ya, ya orang belajar calistung itu berapa lama sih? Membaca, menulis, berhitung itu kalau buat anak-anak berapa lama? Antum kan jago privat nih. Kalau ada privat calistung gitu, anak kecil, berapa lama dia dari nggak bisa huruf sama sekali sampai dia bisa baca? Ada setahun? Bisa. Asal tiap hari ya? Setahun bisa ya? Gimana dengan orang dewasa? Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Kita nih yang nggak bisa bahasa Arab, blank sama sekali teks Arab. Terus belajar apa? Qiraati, apa-apa gitulah misalnya. Ya macam-macam kan. Kalau metode aku bisa lebih canggih lagi. Sakat ini juga saya bisa kan begitu. Dengan kecerdasan sekelas Nabi Muhammad SAW gitu kan. Apa sih susahnya untuk mempelajari ini adalah huruf shad, ini huruf dad, ini huruf apa? Karena toh dia sudah sudah melakukannya juga kan, sudah membacanya juga, bukan bahasa asing gitu. Buat Nabi Muhammad belajar baca Quran atau belajar baca tulis itu bukan sesuatu yang asing. Beda sama kita. Kita orang Indonesia, terus kita belajar baca tulis Arab. Nah, itu kita melafazkannya saja alif ba ta sa jim ha ho udah puyeng gitu kan. Tapi kalau orang yang memakai bahasa itu sendiri setiap hari, berarti kan udah gak ada masalah. Dan sederhana sekali gitu. Nah, pertanyaannya sekarang kita balik. Apa dalilnya yang mengatakan bahwa tidak mungkin Nabi itu belajar baca tulis? Apa dalilnya? Nah, bahwa ayat Quran yang menyebutkan Nabi ummi, iya benar. Bangsa yang ummi, iya benar gitu. Tapi apa dalilnya yang mengatakan bahwa sekali Quran bilang begitu berarti itu kutukan seumur hidup buat Nabi Muhammad bahwa beliau tidak bisa baca tulis? Kayaknya nggak ada juga gitu. Setidaknya tetaplah ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Oke. Kemudian kita pindah ke tajwid. Ya. Ini kan ilmu Al-Quran yang ada di masa Rasulullah ya. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar dan tartil sebenarnya bersumber dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan apa yang diajarkan oleh beliau. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Litaqra'ahu 'alan nasi bimuksin, gimana anunya? Ala muksin ya, litaqra'ahu, agar kamu wahai Muhammad membacakannya, ala nasi, di hadapan manusia, ala muksin ya, dengan cara yang pelan-pelan. Yang ngajarinya pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nah, di sini berarti ini ayat langsung menyebutkan bahwa Nabi itu guru tajwid gitu kira-kira. Jadi kita belajar tajwid itu gurunya Nabi langsung. Ya memang dari Rasulullah, dan para sahabat kemudian ya ikut gitu. Walaupun mungkin buat sahabat kata itu agak asing. Sehingga nanti para sahabat begitu diajarin bacaannya begini, ternyata mereka bacanya jadi beda. Karena buat mereka istilah itu tidak ada di dalam kamus bahasa mereka, bahasa lokal. Jadi oleh para sahabat diganti. Dan penggantian itu uniknya adalah terjadinya interaktif. Artinya begitu sahabat nggak bisa baca itu, akhirnya Nabi kemudian dapat lagi perintah untuk menyampaikan lagi dengan bacaan yang sedikit berbeda walaupun maknanya sama. Wadduha. Nah, ini orang nggak bisa ngomong wadduha karena lahjahnya mereka wadduha. Dibilang wadduha, dijawab wadduha. Wadduha, 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 wadduha. Turun ayat jereng gitu kan apa? Ya udah, wadduha. Wadduha. Dari kemarin kan saya udah bilang wadduha gitu. Jadi itu dalam masalah lahjah. Nanti juga dalam masalah penggunaan kata-kata ya, bukan berubah hak jadi he, tapi juga kata-katanya juga berubah ya, fatabayyanu menjadi fatatsabbatu dan sebagainya. Nah, itu kan juga itu langsung dari lisannya Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan uniknya adalah terjadi interaksi di situ. Tapi sekali lagi kita hanya akan bicara dulu pada bahwa
ilmu Al-Quran di masa Rasulullah adalah ilmu tajwid, di mana gurunya langsung Rasulullah SAW. Meski di masa itu belum dituliskan sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri, namun dasar-dasarnya tetaplah bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana membaca huruf-huruf Al-Quran dengan benar, memenuhi hak-haknya, sesuai dengan sifat-sifat dari masing-masing huruf, panjang pendeknya, berbagai macam teknik membunyikan Al-Quran, tentu saja semua itu bersumber dari bacaan Rasulullah SAW sendiri. Ya, di kemudian hari kemudian itu kan dibuatkan teorinya dan diperkaya ya, serta terkodifikasi menjadi sebuah cabang ilmu yang kita kenal menjadi ilmu tajwid. Jadi kalau kita belajar tajwid ya sebenarnya itu ya sunnah Nabi gitu. Kita baca ada idgham, ada izhar, ada iqlab, ada ikhfa, ada apalagi nanti panjang pendeknya huruf mad gitu ya. Itu semua sunnah itu. Jangan dikira bukan sunnah, itu dari Nabi semua. Walaupun tidak ada rawahul Bukhari gitu. Enggak harus lewat jalur Bukhari juga. Tapi jadi gini Ustaz Wildan, kan banyak orang yang bilang harus ada hadisnya. Kalau tidak ada hadisnya tidak boleh gitu kan. Kan banyak tuh teman-teman yang pada sok dikit-dikit hadisnya mana? Hadisnya mana? Sekarang saya tanya, ente baca Quran bener tuh, itu hadisnya mana kok bacaannya jadi kayak gitu? Dapat dari mana? Cari di Sahih Bukhari gak ada, cari di Sahih Muslim gak ada. Bagaimana cara bacanya? Nah, terus kita cara baca Quran kayak gini dapat dari mana? Ya dari Rasulullah, tanpa hadis. Kok tanpa hadis? Ya diriwayatkan saja dari gurunya, dari guru kita ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya sampai kepada Rasulullah. Lu aslinya baca kaf ha ya ain sad. Itu Nabi yang ngajarin. Lalu diajarkan kepada para sahabat. Sahabat ngajarin lagi kepada tabi'in. Terus ke bawah sampai kepada kita. Saya tanya, mana hadisnya? Nggak ada. Terus ya datang aja begitu aja. Dan kita yakin itu benar. Gitu. Tanpa harus lewat jalur Bukhari, Muslim, dan sebagainya. Tidak ada jalur secara sanad menurut kitab-kitab hadis. Tapi sebenarnya apa yang kita baca itu ya persis seperti yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat 1400 tahun yang lalu. Ya seperti itulah. Gitu kira-kira. Oke, kemudian ada qiraat. Tadi kan tajwid, sekarang qiraat ya. Pengembangan selanjutnya dari ilmu tajwid itu adalah ilmu qiraat, di mana Rasulullah yang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 harf. Ya, ditambah dengan fakta di mana terjadi perbedaan-perbedaan cara baca Al-Quran di antara para sahabat. Ya, padahal itu masih dalam masa kenabian. Maka nantinya jadilah sebuah cabang ilmu baru yang kita kenal dengan nama ilmu qiraat. Ya, kadang juga disebut dengan istilah al-qiraat as-sab'. Ya jadi tajwid, qiraah sab'ah gitu ya. Itu semua menunjukkan bahwa itu adalah ilmu yang langsung diajarkan oleh Nabi SAW dan ada nama itunya, ada nama riwayatnya ya. Tapi bukan Bukhari Muslim. Ya riwayatnya Hafiz gitu kan. Riwayatnya Asim gitu, Ibnu Katsir ya, dan seterusnya. Kisai ya, Qalun, Waras, apa segala macam gitu. Itu nama-nama periwayat itu, ya kan? Jadi begini, teman-teman yang belajar ilmu hadis juga harus tahu bahwa hadis Nabi itu ya bukan hanya apa yang Nabi ucapkan dalam arti omongan secara umum, tapi juga bagaimana membunyikan ayat Quran itu bagian dari hadis juga. Dan perawinya itu tidak ikut jalur-jalur seperti yang sering kita kenal, Bukhari, Muslim, kutubus sittah, kutubus sab'ah, tis'ah gitu, bukan. Ya, nggak ada itu. Riwayat siapa? Riwayat Muslim. Misalnya ada bacaan ya, in ja'akum fasiqum binaba'in fatathabbatu. Itu riwayat siapa? Riwayat Muslim. Ada di Sahih Muslim? Enggak. Itu riwayatnya bukan Bukhari, bukan Muslim, bukan apa, tapi riwayat juga gitu. Dan para perawi bacaan Quran itu sudah khusus orang-orangnya, dikenal thiqahnya, maka riwayatnya juga kita sebut juga dengan istilah mutawatir. Ada juga yang ahad, ada juga yang istilahnya itu kalau bukan mutawatir itu ada yang sifatnya syadz, ada juga. Yang syadz itu ada juga ternyata ya. Oke. Kemudian berikutnya lagi adalah ilmu nasakh wal mansukh, juga sudah ada zaman Nabi ya. Malah yang berhak untuk menentukan ayat itu berlaku dan tidak berlaku sesama Al-Quran itulah justru ketentuan dari Rasulullah sendiri kan. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi gini Ustaz Wildan, pertanyaannya lagi nih. Kalau ilmu nasakh wal mansukh itu sumbernya dari Rasulullah. Pertanyaannya adalah begini.
Kenapa para ulama berbeda-beda dalam menetapkan mana ayat yang mansukh dan mana ayat yang tidak mansukh? Kan dari Rasulullah. Gimana jawabannya? Nggak tahu Ustaz. Kan yang menentukan ini nasakh ini enggak, ini kan Rasulullah, ya kan? Tapi kenapa para ulama itu masih berbeda-beda menentukan mana yang dinasakh, mana yang enggak? Katanya dari Rasulullah. Ya jawabannya karena ketika dikatakan Nabi menasakh gitu ya, itu ada yang penyebutan nasakhnya secara tegas, ini dinasakh gitu kan? Tapi ada juga yang tidak secara tegas. Tiba-tiba pekerjaan itu sudah tidak dikerjakan, tiba-tiba udah diganti dengan pekerjaan yang lain, tanpa ada kata-kata, ayat itu mansukh ya, nggak ada kata begitu. Tiba-tiba berubah aja. Dan sahabat yang titen, apa tuh titen bahasa Indonesianya? Yang preso, aduh apa sih bahasa kitanya tuh? Yang teliti. Nah, itu bertanya. Contoh nih ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Biasanya kalau kita berperang ke luar kota, itu kita selalu qashar. Nah, kali ini perjalanan kita bukan perang. Perjalanan biasa-biasa saja, kok Nabi qashar? Nanya dong Umar, gitu kan? Karena begini, ya Rasul, kan ayatnya bilang, wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kamu berjalanan di muka bumi, tidak mengapa bagi kalian untuk mengqashar salat dengan syarat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Dengan syarat kalau kamu merasa takut diapa-apain sama orang kafir. Itu kan berarti dalam peperangan. Sekarang ya Rasul, sudah Fathu Mekah, sudah selesai, sudah nggak ada ancaman, kita jalannya sudah santai banget gitu loh, nggak ada rasa takut. Kenapa kita masih kosor-kosor juga? Apa kata Nabi? Shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatahu. Ini adalah sedekah dari Allah, ya. Allah bersedekah pada kalian, terimalah sedekahnya. Oh, berarti ayat ini mansukh. Bukan secara keseluruhan, setidaknya satu anatominya itu lepas gitu. Apa? Kan syaratnya ada dua, ya. Idza darabtum fil ardi, kalau kamu melakukan perjalanan di muka bumi. Terus kalau kamu merasa takut, berarti perjalanannya adalah perjalanan perang, bukan perjalanan biasa. Ayatnya masih begitu. Tapi kemudian oleh Nabi, ini pun tanpa sengaja ya, gara-gara ditanya Umar, Nabi bilang, oh enggak, sekarang udah berubah. Sekarang enggak harus perang pun, silahkan kosor-kosor aja. Oh gitu? Iya. Lihat, ayatnya mansukh itu berarti. Walaupun kemansuhannya tidak secara semuanya, tapi diturunkan kadarnya. Kalau berjalan di muka buminya masih menjadi syarat. Tapi kalau untuk syarat yang kedua yaitu perang, itu sudah tidak berlaku lagi. Gitu kan? Itu terjadi. Nah, ini mau dihitung ayat mansukh apa enggak nih? Cara ngitungnya jadi beda, gitu kan? Sama dengan masalah wasiat. Masih ingat nggak ayat tentang wasiat? Ayat tentang wasiat. Lupa saya, Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang beriman. Gimana? Apabila kamu sudah merasakan akan datang ajalmu, ya, dan kamu punya harta, maka berwasiatlah, gitu. Idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyah. Kalau kamu sudah merasa datang ajalmu dan kamu punya harta, wajiblah kamu bikin wasiat. Dulu ayat itu berlaku. Jadi setiap orang kalau mau meninggal, dia kumpulin anak cucu dan sebagainya, dia bikin wasiat. Lu segini, lu segini, lu segini, lu segini, lu segini gitu kan. Dah, jalanin wasiat. Tapi ayat itu kemudian ditolak, dinasakh, dihapus dengan adanya ayat yang lain yang turun kemudian, yaitu surat An-Nisa ayat 11. Ya, di mana Allah berfirman, ya bagaimana bunyinya? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah berwasiat pada kamu. Jadi kamu gak usah berwasiat, Allah aja yang berwasiat. Pembagian waris anak-anakmu itu adalah anak laki bagiannya 2 kali lipat dari anak perempuan dan seterusnya, begitu kan? Oleh karena itulah kemudian ayat tentang wasiat kepada anak itu kemudian dihapus. La wasiyata liwarithin.
Nah, tapi tidak dihapus sepenuhnya. Kalau bukan selain ahli waris, ya kalau selain ahli waris, bukan ahli waris, maka boleh berwasiat. Wasiatnya ya maksimal sepertiga. Jadi kan kita lihat tuh bagaimana cara ngitung ini ayat termasuk masak apa enggak, itu kan beda-beda, ya kan? Kalau Nabi bilang iya dihapus, itu sepakat. Jadi ada ayat yang memang dihapusnya tuh sepakat, semua ulama sepakat tuh dihapus. Tapi ada juga yang mengatakan itu nggak dihapus, itu adalah tanawwu gitu. Jadi maka menghitung jumlah ayat mansuh itu jadi beda-beda karena itu tadi, gitu ya. Oke. Nomor 5 tafsir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber ilmu tafsir yang paling utama, dan menjelaskan isi Al-Quran memang menjadi tugas utama beliau sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bayyinati waz-zuburi wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Itu yang kita garis bawahi, yang kata-kata litubayyana lin-nas, agar kamu menjelaskan kepada manusia. Nah, ketika Nabi menjelaskan ayat Quran, itulah tafsir. Oke. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum. Kami tidak turunkan kepada kamu ada Alkitab kecuali agar kamu menjelaskan pada mereka. Litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Oke. Kemudian asbabun nuzul, ya. Itu juga sudah ada di zaman Nabi memang, ilmu asbabun nuzul, ya. Adalah menjadi sebab turunnya suatu ayat atau sekelompok ayat, atau bisa juga satu surat. Hal yang menjadi sebab itu bisa suatu peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi atau pertanyaan yang diajukan pada beliau. Sumbernya tentu saja Rasulullah SAW dan para sahabat juga, tidak harus selalu Rasulullah juga, bisa juga komentar tentang turunnya suatu ayat. Itu hasil dari analisa atau kesimpulan di level sahabat. Misalnya seorang sahabat menyebutkan bahwa ketika ayat tertentu turun, kejadiannya saat itu begini gitu ya, lengkap dengan latar belakangnya. Nah, tentu saja para sahabat berhak menyebutkan latar belakang turunnya suatu ayat sebab mereka memang jadi saksi bagaimana suatu ayat itu diturunkan. Malah dalam beberapa kasus justru diri sahabat itu sendirilah yang menjadi penyebab turunnya suatu ayat. Misalnya kasus Aisyah dengan hadithul ifki gitu ya. Ya semua orang tahu bahwa ayat itu turun untuk merehabilitasi nama baiknya Aisyah gitu. Dan apalagi Aisyahnya ya pasti tahulah. Gara-gara kasus saya nih ayat Quran turun. Wah. Jadi wajar sekali bila Aisyah mengaku bahwa turunnya ayat itu karena sebab dirinya. Pendeknya, selama ada riwayat dari sahabat, maka bisa dijadikan dasar tentang latar belakang turunnya suatu ayat, dan itulah yang sudah baku di tengah para ulama ahli Al-Quran. Kemudian tentang tartibul Quran juga begitu ya. Urut-urutan Al-Quran itu sudah ada di masa Rasulullah SAW. Walaupun di awal turunnya acak-acakan, tapi di akhir kemudian semua sudah disesuaikan. Jibril turun berkali-kali di masa Rasulullah di akhir-akhir hidupnya beliau itu untuk menetibkan urut-urutan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas gitu ya. Walaupun An-Nas, Al-Fatihah dan sebagainya dulu-dulunya tuh turunnya rada ngacak, tapi kemudian di akhir tuh kemudian sudah mulai disusun ulang, ditertibkan ulang. Itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW juga gitu ya. Ini masih banyak nggak sih ini? Ya udah habis ya. Oh, penulisan ilmu Al-Quran era klasik. Di era klasik. klasik. Ini sejarah ya, sejarah aja. Kita bisa baca secara cepat aja Ustaz dulu. Baik. Di pertama, karya abad pertama, sebagaimana umumnya semua cabang ilmu dalam Islam di masa kenabian dan masa para sahabat, belum ada satupun cabang ilmu yang dituliskan. Kalaupun ada, hanya mushaf Al-Quran saja yang ditulis menjadi satu bundel buku. Ya. Ya, kemudian Jadi ilmu Al-Quran pertama, buku ilmu Al-Quran pertama adalah Al-Qurannya itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian masuk ke era penulisan hadis. Ya. Setelah mushaf Al-Quran, maka yang dituliskan berikutnya adalah hadis-hadis Nabi. Ya, hadis itu berisi apapun perbuatan ataupun perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekian banyak perkataan Rasulullah, kemudian terdapat juga tema-tema yang terkait dengan penjelasan beliau atas ayat-ayat Al-Quran. Ya, kemudian dipilah ya pemilahan tafsir dari hadis. Ya. Dalam perkembangan selanjutnya, tafsir dipisahkan dari kandungan kitab hadis dan menjadi kitab sendiri. Ya, para ulama seperti Ibnu Majah, Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Bakar Ibnu Munzir, ya, dan lain-lain mengumpulkan riwayat-riwayat yang berisi tafsir dari Nabi, sahabat, dan tabi'in dalam kitab tersendiri. Nah, riwayat-riwayat yang dikumpulkan itu sudah mencakup keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dan disusun sesuai dengan sistematika mushaf. Ya, bentuk penafsiran yang dirintis Ibnu Jarir dan mufasir lain pada masa awal pembukaan tafsir inilah yang kemudian dikenal dengan bentuk at-tafsir bil ma'thur. Jadi kalau kita buka tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari atau tafsir At-Tabari ya,
itu gaya penulisannya udah sangat mirip dengan kitab-kitab hadis. Jadi lebih banyak ngomongin perawinya. Karena emang itu bagian dari buku hadis sebenarnya. Khusus hadis-hadis yang isinya menjelaskan ayat Quran. Gitu kan. Jadi kan hadis tuh banyak ya, ada bicara tentang fikih, ada bicara tentang apa macam-macam banyak itu kan. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari itu menulis kitab hadis, kitab hadis yang isinya adalah hadis-hadis yang menjelaskan ayat Quran. Gitu. Dan kemudian dia menyusunnya sesuai dengan tertib yang ada di mushaf. Gitu. Jadi ini ya kitab tafsir yang paling asli banget gitu, paling original banget, yaitu ayat-ayat disusun berdasarkan urutan ayat Quran, tapi isinya adalah hadis-hadis Nabi yang terkait dengan hal itu, gitu ya. Nah, tetapi memang kalau dipikir-pikir, tafsir At-Tabari ini punya catatan penting, yaitu pertama, semua riwayat ditulis oleh beliau, mau sahih, mau tidak sahih, mau dhaif, mau apa, pokoknya tulis aja dulu semua. Pokoknya sebagai sebuah kumpulan begitu. Catatan pertama. Yang kedua, catatannya adalah ini kan aslinya kitab hadis. Ya, kitab hadis di masa lalu tuh unik, Ustaz Wildan. Dia tuh lebih mementingkan periwayatan daripada matannya. Matannya belakangan. Jadi annya banyak banget gitu. Hadasana gitu. Karena memang ini judulnya adalah kajian periwayatan sebenarnya. Nah, kalau saya sekarang ini kan kalau mengutip kita ya rata-rata mengutip hadis kan hampir tidak pernah menyebutkan nama perawi urut-urutannya. Dari siapa itu nggak perlu kita karena langsung to the point aja. Matannya begini. Bahkan kadang-kadang perawi di tingkat sahabatnya pun nggak kita sebut. Ya kan? Kita cuma nyebut matan hadisnya, kita hafal, familiar dengan matan hadis itu, tapi kita nggak kenal. Ini yang merawikan siapa nih di kalangan sahabat aja gitu, kita udah nggak tahu tuh, ya kan? Nah sementara dalam disiplin ilmu hadis, kalau ngomongin tentang hadis, justru yang nomor satu ngomongin berapa jumlah perawinya, siapa aja itu yang harus dihafal semua. Itu yang bikin pada nangis mahasiswa fakultas hadis, karena yang harus dihafal tuh bukan matannya tapi malah nama-nama perawinya, suruh ngapalin angka tahun matinya gitu, kenal juga kagak siapa dia dan sebagainya, suruh ngapalin itu semua. Baru kemudian bicara matannya. Nah, begitu buka tafsir At-Tabari, mirip itu penampilannya, banyak riwayat gitu, terus isinya cuma ting gitu doang gitu. Nah, tapi begitulah asal muasalnya. Kitab Ulumul Quran itu kalau kita rujuk itu adalah kitab tafsir dulu pertama. Oke, kita teruskan. Penulisan yang terpisah dari tafsir. Sementara itu di samping ilmu tafsir, para ulama pun mulai menulis beragam tema yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, itu sampai ke abad ketiga ya, baru mulai ada Ali Ibnu Al-Madini. Ini gurunya Imam Bukhari ya. Itu beliau menulis kitab namanya Asbabun Nuzul. Khusus kitab yang bicara tentang ayat Quran dan hanya terkait dengan kenapa ayat ini turun. Namanya Asbabun Nuzul. Ini boleh dibilang kitab pertama nih tentang ulumul Quran, walaupun baru satu cabang ilmu itu Asbabun Nuzul. Kemudian ada Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Dia nulis Nasikh Mansukh. Ya, ayat apa saja yang dinasakh gitu ya. Itu masih dini banget tuh, baru tahun 224 itu ya kan, masih awal banget gitu. Itu kan berarti abad ketiga. Sekarang kalau kita bicara abad keempat, ada siapa? Abu Bakar As-Sajistani yang menuliskan Gharibul Quran. Bagian-bagian yang paling susah dan paling nggak dimengerti oleh kebanyakan orang tentang satu ayat, itu beliau jelasin di situ. Namanya Gharibul Quran. Dan Gharib itu bagian dari Ulumul Quran. Kemudian ada siapa? Abu Bakar Muhammad bin Qasim Al-Ambari. Ya, menulis tentang Sab'atu Ahruf, ya, penulisan mushaf, jumlah bilangan surat dan ayat dalam Al-Quran. Kemudian juga ada Al-Jaufi, ya, Al-Jaufi menulis kitab judulnya apa? Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ini Al-Burhan yang bukannya Zarkasi ya, Al-Burhan yang generasi awal ya. Ali bin Ibrahim bin Sa'id yang populer dengan sebutan Al-Jaufi gitu. Itu katanya ada 30 jilid tapi hilang. Tinggal 15 jilid pun berantakan gitu ya. Oke, ini yang menuliskannya itu siapa namanya? Az-Zahabi. Oke, kemudian di abad kelima ada Ibnu Hubaib, ya, beliau menulis At-Tanbih ala Fadli Ulum Al-Quran, ya, peringatan atau peringatan lah ya, tanbih tentang keutamaan ilmu Al-Quran. Kemudian juga ada Al-Hufi I'rabul Quran,
Abu Amr Ad-Dani itu sudah mulai bicara tentang ilmu qiraat. 444 Abu Amr Ad-Dani. Wah, ini udah hafal nih, ya kan? Di akhir abad ke-5 Hijriah sudah ada kitab Ulumul Quran yang disusun oleh Abu Ma'ali, ya, bernama Burhan fi Mishkatil Quran. Al-Burhan fi Mishkatil. Jadi ada banyak burhan nih sebenarnya kan. Kemudian di abad ke-6 ada As-Subaili, ya, dengan Mubhamatul Quran. Kemudian juga ada Ali Ibnul Jauzi, ya, itu Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran, ya, Fununul Afnan, ini Ibnul Jauzi. Kemudian juga Ibnu Jauzi juga nulis tentang Ajaibul Quran. Nah, abad ke-7 juga ada As-Sakhawi, ya, yang menulis Jumalul Qurra wa Kamalul Iqra. Ya. Kemudian ada Ibnu Abdissalam, ya, Majazul Quran. Kemudian juga ada Abu Syama Abdurrahman bin Ismail Al-Maqdisi. Ya, beliau menulis kitab Al-Mursyid Al-Wajiz fi ulum tata'allaq bil Qur'anil Aziz. Abad ke-8 ada Al-Iksir fi Qawaidit Tafsir, itu karya siapa itu? At-Tufi Al-Hambali, ya. Kemudian juga ada Az-Zarkashi, ya, dengan kitabnya Al-Burhan fi Ulumul Quran. Ini angka tahunnya kok nggak sama, ya. 764 tadi 793, ya, ada beda-beda ternyata. Kemudian ada juga di abad ke-9 itu ada Al-Bulqini yang dengan judulnya Mawaqi'ul Ulum fi Mawaqi'in Nujum. Kitab-kitab zaman dulu asik, ya, judul-judulnya. Mawaqi'ul Ulum fi Mawaqi'in Nujum. Kemudian ada Al-Kafiyaji, ya, dengan kitabnya At-Taisir fil Qawaid fi Qawaidi Ilmi Tafsir. Nah, abad ke-10 sudahlah, itu zamannya As-Suyuti, ya, dengan apa namanya Al-Itqan. Tapi juga beliau menuliskan juga tuh At-Tahbir fi Ulumil Quran, ya. Selain itu, jadi ini ceritanya panjang dulu, ya. Jadi awalnya beliau tuh nulis apa? At-Tahbir dulu kan, ya, yang membahas 102 masalah ulumul Quran, 102. Tapi rupanya Suyuti belum puas, sehingga beliau menyusun kembali sebuah buku yang, ya, lebih memperdalam dan lebih sistematis bahasannya, yaitu Al-Itqan. Dari 102 diringkas menjadi 80 tema gitu. Ya udah, akhirnya 80 tema itulah yang lebih terkenal, ya, dengan Al-Itqan. Yang Itqan kan lebih apa istilahnya, lebih perfect gitu kan daripada yang awalnya. Kalau yang kontemporer banyak, ya. Ada Syekh Tahir Al-Jaziri yang menulis kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, kemudian ada Al-Qasimi menulis kitab Mahasin Ta'wil, kemudian ada Az-Zarqani, ya, Manahilul Irfan tadi gitu. Kemudian ada Muhammad Ali Salamah menyusun Manhajul Furqan fi Ulumil Quran, Syekh Tantawi Jauhari menyusun kitab Al-Jawahir fi Tafsiril Quran, dan seterusnya, ya. Ada Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i dengan Ijazul Quran, Said Qutb dengan apa namanya Taswirul Fanni fil Quran, Malik bin Nabi itu dengan kitab Zahirah Al-Qur'aniyah, kemudian Rashid Ridho itu kan dalam Al-Manarnya banyak sekali tuh ulumul Quran di dalamnya, begitu kan. Kemudian juga Syekh Muhammad Abdullah Darraz menyusun kitab An-Naba'il Azim An Al-Qur'anil Karim, Nadharat Jadidah fil Quran. Kemudian ada Subhi Saleh, ini nama bukunya sama nih dengan Mana Al-Qattan, Mabahis fi Ulumil Quran, tapi beliau lebih awal. Beliau kan guru besar Islamic Studies dan Fikih Lughah pada Fakultas Adab Universitas Libanon. Ini orang Libanon, ya. Kemudian di bawahnya lagi ada Syekh Mahmud Abu Daqiq yang menyusun Ulumul Quran, kemudian ada Ali Salamah dengan Manhajul Quran fi Ulumil Quran, Majahil Furqan, ya. Kemudian ada Muhammad Al-Mubarak yang menyusun Al-Manhaj Al-Khalid, kemudian ada Al-Ghazali. Ini Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali. Muhammad Al-Ghazali menyusun An-Nadharat fil Quran. Kemudian ada Syekh Mustafa Al-Maraghi. Kitab Tafsir Maraghi itu isinya banyak tentang ilmu Al-Quran. Kemudian Muhammad Husain Al-Zahabi, ini karya yang sangat fenomenal, Mabahis At-Tafsir wa Mufassirun, Mana Khalil Al-Qattan dengan Mabahis fi Ulumil Quran, Ali As-Sabuni dengan At-Tibyan fi Ulumil Quran. Ini banyak lah, ya. Dan semua kitab ini dalam bahasa Arab itu bisa kita download gratis ternyata. Ya, Muhammad Abu Syahbah itu menulis Al-Madkhal li Dirasa Al-Qur'an Al-Karim. Sebenarnya masih ada lagi yang kitab lebih baru lagi, tapi saya nggak cantumin di sini. Tapi di buku yang cetakan itu saya tulis kitab-kitab ulumul Quran terbaru. Maksudnya terbaru tuh yang, ya, masih belum ada file itunya, belum ada file Maktabah Syamilah, masih berupa, ya, harus dibeli beneran lah begitu. Ya itu aja. Baik, jamaah sekalian. Kita selesai dari membahas pengantar ilmu Al-Quran dan tafsir. Kita masuk ke sesi diskusi. Sudah ada Pak Bobi Gunaran, nama yang siap untuk bertanya.
Saya persilahkan kepada Pak Bobi Gunara. Ustaz Solihin bisa dibantu di unmute. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. speakernya nggak bisa kesini. Ini pertanyaan Ustaz. Tadi kan Ustaz Sebentar, Pak. Sebentar, Pak sebentar. Bobi, ya. Sebentar kami. Iya, sebentar. Kami persiapkan, nanti kami persilahkan lagi. Sebentar Pak Bobi. Iya. Ya. Oke, silakan Pak Bobi. Iya, gini Ustaz, tadi kan Ustaz bilang dalam suatu ayat itu ada dua versi yang berbeda ya terkait dengan kata-katanya, seperti misalkan ada yang Al-Fatihah yang panjang Maliki Yaumiddin dengan yang Maliki Yaumiddin misalkan ya, yang pendek gitu. Waktu mungkin Ustaz tadi menjelaskan situ ada Fatabayanu sama Fasabat apa saya lupa gitu ya. Nah, itu apakah kedua istilahnya versi ayat tadi itu saya duga kan tidak masuk, artinya tidak dimasukkan kedua-duanya itu dalam Rasem Usmani yang mungkin di Rasem Usmani yang lain gitu Ustaz ya. Pengertian saya, mungkin saya juga bisa salah gitu. Nah, sebenarnya hal seperti itu yang saya paham, yang saya duga gitu ya, berarti ayat tersebut itu turun lebih dari satu kali Ustaz ya. Terkait dengan itu Ustaz. Halo? Iya, iya Pak Bobi. Mafhum pertanyaannya Iya, ya. itu yang pertama. Oke, Ya, saya jawab aja dulu ya. baik. Biar nggak bingung. Baik, benar. Jadi di antara alasan logis kenapa ada qiraat yang berbeda-beda gitu ya, itu karena memang nuzulnya itu beberapa kali. Jadi ada ayat yang turunnya nggak cuma satu kali saja, tapi beberapa kali. Nah, dengan turun beberapa kali itulah kemudian jadi ada perbedaan gitu. Karena disitulah slot untuk bisa jadi beda. Karena kalau dia turunnya cuma sekali, nggak mungkin ada wajahnya itu ada 2, 3, 4. Pasti wajahnya cuma satu. Turun pertama misalnya fatabayyanu gitu kan. Ya sudah, orang tahunya semua bunyinya fatabayyanu. Kenapa bisa jadi fatasabbatu? Nggak logis gitu. Kalau dalam satu kali turun, tiba-tiba Jibril bilang, ini bisa dibaca fatabayyanu, bisa juga fatasabbatu ya? Nggak mungkin begitu. Ya begitu turun fatabayyanu ya tabayyanu aja. Udah. Kapan waktu lagi turun? Nah, turun yang fatasabbatu gitu kan. Nah, disitulah kemudian nanti para penyusun ayat Quran tuh mencocokkan ini dua ayat yang berbedakah atau ini satu ayat yang sama. Nah, itu tantangannya di situ memang sebenarnya. Ketika ada qiraatnya beda, ini dianggap dua ayat tapi dianggap satu ayat ya. Nah, itu di situ poinnya, gitu kan. Justru di situ uniknya ilmu qiraat itu tadi. Jadi bukan cuma sekedar bagaimana meriwayatkan, tapi juga bagaimana kok ayat turun beberapa kali. Ini mau dihitung dua apa mau dihitung satu? Ya kan, Al-Fatihah misalnya itu turun banyak itu di Mekah, di Madinah, di mana. Tapi kita selalu menghitungnya adalah satu aja. Ya gitu kan. Berarti satu surat yang sama dengan wajah yang berbeda-beda dengan waktu turun yang berkali-kali. Begitu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Baik. Itu yang pertama Pak Bobi. Silakan yang kedua. Iya, yang kedua itu Ustaz. Jadi artinya dua ayat yang berbeda itu masing-masing masuk ke istilahnya Rasem Usmani yang berbeda Ustaz. Maksudnya gitu. Nah, kalau rasamnya begini, kan kita asal tahu aja ya, yang namanya mushaf ya, semuanya rasam pasti rasam Usmani. Tapi ya versi mushaf itu beda-beda. Jadi karena kita nggak pernah tahu ada perbandingan sih, kita anggap tuh semua sama. Padahal nggak. Saya di rumah ada 10 mushaf yang ditulis dengan 10 riwayat yang berbeda. Di awal itu begitu kita buka, itu kan hadzal mushaf ya, mushaf ini ditulis ala riwayati siapa ya. Mushaf ini ditulis dengan riwayatnya siapa. Riwayat yang pasti kalau kita sih kan Asim ya, Hafiz gitu kan. Nah, tapi saya punya nih, kemarin dibawain sama anak saya beberapa mushaf ya. Riwayatnya Qalun, riwayatnya Waras, riwayatnya siapa banyak, ada 10 gitu. Karena kan qiraahnya bukan cuma sab'ah tapi asyroh gitu. Nah, seasyroh-asyrohnya itu ada 10 gitu.
Nah, nanti kalau dia misalnya kolun gitu misalnya. Nah, isinya itu persis seperti yang di kolunnya itu. Dan ini Ustadz Wildan, banyak orang nggak tahu. Karena terlanjur mengatakan, pokoknya Quran semua sama di seluruh dunia gitu. Padahal enggak. Kalau dia belajar ilmu Al-Quran, ternyata beda. Ada qiraat yang berbeda dan di mushafnya jadi berbeda. Kan udah terlanjur ngomong, pokoknya satu huruf pun tidak bisa dirubah. Ya emang nggak bisa dirubah sih, tapi riwayatnya ada banyak. Nggak cuma satu riwayat. Nah gitu. Saya juga waktu itu rada-rada stres juga. Waduh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Istighfar, istighfar. Ini bener nih kita belajar Quran yang bener. Tapi yang ngomong yang para masyayikh Al-Quran. Gitu. Oh gitu. Banyak hal yang saya nggak tahu. Ini harus saya sampaikan ke orang lain. Cuman gimana ngasih taunya biar pada nggak stres juga ya. Quran ada banyak ternyata. Ya ada banyak, tapi ya nggak semuanya berbeda gitu, enggak. Iya, tadi fatabayanu, fatasabatu gitu. Sedikit-sedikit aja perbedaannya tuh nggak sepenuh Quran tuh enggak. Ya katakanlah 0,0 sekian persen. Tapi ada dan diakui dan resmi gitu. Itu yang kadang-kadang banyak orang nggak tahunya. Oke. Terus yang ketiga, Ustaz, ini Ustaz, Silakan. apakah yang tadi yang seperti fatabayanu dan fatah sabatu itu secara asbabun nuzul itu dia sama atau berbeda, Ustaz? Karena kan itu bisa jadi turunnya berkali-kali, Ustaz. Oh iya, iya. Jadi gini, nanti untuk bisa mengetahui lebih lanjut lagi nanti ada studi tersendiri ya, studi tentang kenapa kok satu ayat itu bisa beda-beda, apakah dari asbabun nuzulnya, apakah dari istilahnya latar belakang kejadiannya dan sebagainya. Itu nanti jadi disertasi doktor tuh biasanya gitu. Iya, ya, studi-studi ke arah sana sudah banyak ya kan, bahwa kenapa ya ayat ini kok jadi ada dua riwayatnya dan dua-duanya mutawatir gitu. Apa yang melatar belakangi gitu? Apa sisi yang selama ini masih misteri ya? Kok jadi kita kan taunya pokoknya ada dua aja gitu kan? Tapi kok bisa jadi dua tuh bagaimana ceritanya di masa itu? Nah itu kan sesuatu yang masih misteri buat kita. Nah para dokter ini, calon dokter itu meneliti itu, ya kan? Dibahas panjang lebar dan sebagainya. Nanti akan ketahuan. Oh asumsinya, ya tentu asumsi kan pasti nggak mungkin pasti banget gitu ya. Ada asumsinya begini, dengan indikasi begini, nanti lama-lama nanti bisa dijelaskan gitu. Tapi memang studi kayak gitu belum tuntas, makanya ilmu Al-Quran dan tafsirnya masih banyak misteri yang belum selesai, kayak kita lagi bahas alam semesta gitu. Kebanyakan yang kita nggak taunya daripada yang udah kita bongkarnya, kira-kira seperti itu. Oke, jazakallah Ustaz, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. sama-sama. Terima kasih Pak Bobby. Ada pertanyaan juga di chat dari Pak Farda S. Anafi. Assalamualaikum Ustaz. Tadi ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa Al-Fatihah itu turun di Madinah. Ya. Jika pendapat itu benar, lalu apa surat yang dibaca Nabi dan para sahabat saat masih salat di fase Makkah? Nah, begini, kalau misalnya kita pakai pendapat yang mengatakan bahwa Fatihah itu turunnya bukan di Mekah, sepanjang di Mekah belum turun Fatihah dan turunnya hanya di Madinah saja, begini, kita tahu bahwa syariat sholat itu tidak turun sekaligus gubrak udah jadi satu paket seperti yang kita pelajari sekarang dengan rukun dan sebagainya. Enggak. Nih ya, saya kasih tahu gambarannya. Waktu masih di Mekah, sebelum Isra Mi'raj, sholat belum 5 waktu. Masih sholat pagi dan sholat sore atau sholat malam doang gitu kan. Bahkan ketika sudah terjadi Isra Mi'raj gitu ya, itu pun walaupun sudah 5 waktu, kan Isra Mi'raj itu berarti 5 waktu ya. Tapi jumlah rakaatnya belum 17. Zuhur masih 2, asar masih 2, maghrib, isya, subuh semua masih 2. Baru nanti pelan-pelan sholat itu kemudian disempurnakan pensyariatannya. Yaitu zuhur, asar, isya jadi 4, maghrib jadi 3. Itu bukan waktu lagi Isra Mi'raj loh. Dan jangan berpikir begitu turun pertama ayat Iqra langsung sholatnya udah 5 waktu dan kayak itu, enggak. Itu prosesnya panjang gitu kan. Nah oleh karena itulah di dalam mazhab Hanafi, kecuali mazhab Hanafi doang ya. Kalau mazhab yang lain kan mengatakan Fatihah itu adalah rukun. Tapi dalam mazhab Hanafi, Fatihah bukan rukun. Dalam sholat yang penting baca ayat Quran. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah sebagian yang mudah kamu baca. Nah, kalau menggunakan mazhab Hanafi jadi nyambung bahwa nggak masalah belum ada surat Al-Fatihah. Toh Fatihah juga bukan rukun.
Tapi ini kita ngomong gini harus hati-hati ya, karena kebanyakan masyarakat kita kan sudah taunya ini rukun gitu kan. Ada-ada aja Fatihah sholat nggak pakai Fatihah. Ya kita ini mungkin bermadzhab Syafi'i semua sepakat hal itu. Tapi kalau saudara kita di sebelah sana itu Hanafi, itu Fatihah bukan rukun. Fatihah itu ya dibaca sih, tapi nggak jadi rukun gitu loh. Sehingga kalaupun nggak bisa baca Fatihah, baca ayat yang mudah saja pun sudah sah itu. Nah oleh karena itu kalau pakai jawaban mazhab Hanafi sederhana, apa? Ya nggak baca Fatihah nggak apa-apa. Orang yang penting baca Quran kok, gitu kan? Tapi kalau melihatnya dengan sudut pandang kita sebagai mazhab Syafi'i, ya gampang. Katakanlah misalnya surat Al-Fatihah belum turun, ya emang belum disyariatkan, kan gitu jawabannya. Belum disyariatkan untuk pakai Fatihah, gitu. Jangankan untuk Fatihah, untuk 17 rakaat pun belum disyariatkan. Jangankan 17 rakaat, untuk 5 waktu pun belum disyariatkan. Jadi sholatnya ya sholat 3 waktu aja, waktu 3 pagi, sore, malam, gitu doang sholatnya. Dan itu sesuai dengan ayat Quran. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Itu cuma 3 waktu loh disebutkan di dalam ayat itu. Para mufassir saja kemudian menambah-nambahi, wah itu berarti ada 2 sholat, ada jadi 5 begitu kan. Tapi kalau melihat zahir nasnya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, itu cuma 3 sebenarnya di dalam ayat itu gitu kan. Nah makanya hati-hati ya kita memakai ayat Quran, karena boleh jadi ayat itu lagi menjelaskan fase kehidupan syariat Islam yang belum sempurna. Jadi hati-hati bilang kembali pada Quran, ternyata kembali kepada ayat yang mansuh, kan kacau itu urusannya. Atau kembali kepada ayat yang belum sempurna, itu jadi nggak benar juga. Maka kalau kita mau kembali ke Quran tuh kembali bukan cuma kepada 1 atau 2 ayat, tapi kembali secara keseluruhan yang sudah jadi, yang sudah matang, yang kesimpulan akhirnya sudah pasti. Jangan kembali ke poin-poin dalam sejarah Nabi yang itu syariatnya belum selesai, itu belum matang, itu belum jadi itu, ya kan? Di zaman Nabi kan orang masih kawin mut'ah, kawin kontrak dibolehkan sama Nabi pada saat itu. Tapi kita nggak bisa bilang kembali kepada sunnah Nabi, kawin kontrak. Ya nggak boleh, itu haram. Ada fase di mana para sahabat masih minum khamr karena belum diharamkan. Bahkan ayatnya masih membolehkan minum khamr. Nah kita nggak boleh kembali kepada ayat itu. Lihat dong timeline sejarahnya dan bagaimana kemudian penyempurnaannya itu. Itu yang harus kita ketahui. Baik Ustaz, itu juga menjadi pertanyaan terakhir kita pertanyaan terakhir di kajian pada pagi hari ini. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Kita bahas lagi soal pengantar ilmu Al-Quran dan tafsir. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah ikut bergabung di kajian kita pagi hari ini, baik lewat Zoom, Facebook maupun YouTube kita. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di SFL berikutnya. Mari kita sama-sama tutup kajian pagi hari ini dan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahal kutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wafiqum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir wastur anta akraman satar. Salatullahi taghshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-kirami syurafa wa 'ala as-sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.